Gila, MC kita ini baru aja ngalahin Crimson Reaper, monster berwujud manusia yang bisa nyabik-nyabik orang pakai tangan kosong. Dan buat nunjukin seberapa jauh beda kekuatan mereka, Tanpa basa-basi, lehernya langsung dicekik dan dibanting ke tanah sekeras itu. Gila, suaranya sampai kedengeran lewat layar kan? nggak dikasih ampun sama sekali. MC kita langsung pakai satu-satunya skill, Lightning Roar, dan membakar tubuhnya sampai jadi abu. Nah, ada alasannya kenapa dia bisa segampang itu ngalahin monster tadi. Ayo kita balik ke awal cerita. Jadi, ada gelar Raja Tinju yang diberikan ke seorang pria yang naklukin seluruh klan Jianghu cuma pakai tangan kosong. Suatu malam, Dan Woang, sang Raja Tinju, disergap sama sekelompok orang misterius. Tapi karena dia kuat banget, sebagian besar dari mereka langsung dia habisin. Dia lalu sadar ada dua lawan lain yang jelas lebih kuat dari kroco-kroco tadi. Sambil maju, dia melihat simbol di pedang mereka yang nandain kalau mereka dari faksi iblis. Waktu lawan pertamanya mendekat, Wong yakin bisa ngalahin dia cuma dalam 10 serangan. Tapi anehnya, pas serangan ke-9, dia ngerasa kekuatannya tiba-tiba melemah drastis. Saat itulah dia sadar ada campur tangan orang kedua. Belum sempat bereaksi, dia langsung ditusuk dan seketika pingsan. Ya, dia lengah. Pas bangun di tempat asing, Uang bingung. Apa ada yang ngobatin dia sebelum dia mati? Huang langsung ngecek dadanya, tapi kaget karena nggak ada bekas luka sama sekali. Bikin situasinya jadi aneh banget. Saat itulah dia melihat seorang gadis muda di sampingnya yang dari tadi manggilin dia. Tuan muda pertama. Waktu gadis itu membawakannya air minum, dia melihat ada yang aneh dengan pantulan dirinya di cermin. Entah kenapa, dia sama sekali nggak ngenalin orang yang natap balik ke arahnya. Sadar akan kenyataan pahit, Wuang langsung panik berat. Narik-narik kulit wajahnya, seolah-olah itu adalah sebuah topeng. Ngeliat tuan mudanya bertingkah gila, si pelayan langsung lari keluar buat manggil tabib. Pas dia pergi, Wuang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia mikir, apa ini ulah faksi iblis? Tapi dia yakin ini di luar kemampuan mereka. Kalau memang mereka punya kekuatan sehebat itu, dari dulu juga mereka pasti udah menguasai seluruh klan Jianghu. Dia mutusin buat turun dari tempat tidur buat nyari tahu sekarang dia ini jadi siapa. Tapi langsung jatuh lemas. Saat itulah dia sadar betapa lemah tubuhnya yang sekarang. Nggak nyerah, dia berjuang sampai akhirnya tiba di sebuah meja di ujung ruangan. Pas duduk, dia nemu banyak surat yang ditujukan untuk Li Jinon, putra sulung seorang saudagar kaya. Akhirnya semuanya jadi jelas buat dia. Dia telah bereinkarnasi. Tiba-tiba, seorang pria tua masuk ke kamar dan Wang langsung tahu kalau dia itu si tabib. Gong, si tabib, meluknya, nunjukin rasa khawatir. Tapi Wang ngeyakinin kalau dia baik-baik saja. Si tabib lalu manggil pelayan buat menyajikan makanan biasa untuk Wang. Pas lihat makanannya, dia langsung tahu itu sup naga dan phoenix. Yang meskipun bagus buat orang sehat, tapi buat orang penyakitan kayak Li Jinon, itu sama aja kayak racun. Huang pun langsung sadar ada yang gak beres sama si tabib ini. Dia curiga. Si tabib heran kenapa Jinon tiba-tiba jadi lebih energik. Makanya dia buru-buru datang buat mastiin. Gong bilang makanan itu sehat dan bisa bikin Huang sekuat peserta kompetisi Martial Naga Phoenix yang justru ngeduktiin kelicikannya pada Huang. Huang langsung nanya, udah berapa lama kompetisi itu ada? Dan Gong jawab, udah berjalan selama 200 tahun. Wong lalu bilang ke tabib kalau dia nggak nafsu makan sambil menyuruhnya keluar dari kamar. Dia sekarang sadar, karena ini waktunya kompetisi Martial Naga Phoenix yang ke-200. Artinya belum lama waktu berlalu sejak kematiannya. Dia ngelihat ini sebagai kesempatan bagus, bukan cuma buat balas dendam ke faksi iblis,
tapi juga ke si tabib licik yang bikin Ginon terbaring sakit. Kali ini, dia bertekad akan menghabisi mereka semua dengan satu pukulan. Beberapa hari kemudian, karena Ginon udah berhenti makan sup naga Phoenix itu, badannya mulai terasa jauh lebih sehat. Dan semua pelayan juga mengakuinya. Suatu pagi, pas dia balik dari jalan-jalan, dia disuguhi sarapan sehat dan langsung duduk buat makan. Tiba-tiba, Gong datang ke kamarnya, berlagak sok akrab banget. Ginon langsung dapat ide buat ngebongkar kedoknya. Dia nanya, kenapa si orang tua itu mampir? Dan Gong jawab, cuma mau nengok karena udah lama nggak ketemu. Dia lalu mulai melempar banyak pujian manis, seolah-olah kesembuhannya itu berkat usaha si tabib. Tersulut emosi, Ginon langsung berhenti dan bilang kalau dia tahu apa yang coba dilakukan si orang tua itu padanya dengan terus-terusan memberinya sup naga Phoenix. Wih, si Gong ini langsung kaget banget pas dengar semua tuduhan itu. Dia buru-buru membela diri, bilang kalau sup itu cuma tonik biasa. Tapi Ginon langsung tahu itu semua cuma akal-akalan. Gong lalu pura-pura tersinggung dan mencoba buat kabur. Tapi Ginon langsung menghentikannya. Ginon bilang, "Nggak sopan banget pergi sebelum tuanmu menyuruhmu." Dia lalu memerintahkan kakek itu mengambil alat tulis dan mulai menulis. Gongun pun mulai menulis, dan isi suratnya dimulai dengan permintaan untuk tinggal lebih lama di villa. Selanjutnya, Ginon nyeletuk soal umurnya yang panjang banget. Pas dia ngomong gitu, si kakek tua langsung membeku di tempat. Waktu Gongun pura-pura bingung, Ginon langsung membongkar semua rencananya buat membunuh tuan muda. Dia tahu si tabib ini pasti cuma menjalankan perintah orang lain. Jadi, dia menyuruhnya menulis nama dalang di balik semua ini. Gong-un awalnya mencoba menyangkal semua tuduhan itu. Tapi, melihat tuan muda begitu serius, dia berhenti berpura-pura dan menunjukkan sifat aslinya. Dia mengatai Ginon bodoh dan bilang sekarang semua pelayan di ruangan ini harus mati karena ulahnya. Kesabaran Ginon langsung habis. Dia memukul kepala kakek itu, membuatnya langsung pingsan seketika. Akibat serangan itu, tangan Ginon jadi bengkak. Dia bergumam kalau tubuhnya masih terlalu lemah dan harus cepat pulih. Dia percaya kalau nanti tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, mau musuhnya satu organisasi sekalipun, nggak akan jadi masalah. Dia akan menghabisi mereka semua sendirian. Tiba-tiba, kepalanya sakit luar biasa sampai dia kehilangan keseimbangan. Matanya mulai berkaca-kaca saat ribuan ingatan membanjiri otaknya. Dari ingatan itu, dia akhirnya paham seluruh riwayat hidup Li Jinon. Jinon, putra pertama kelompok pedagang Una, nggak sepintar adik keduanya, ataupun sekuat adik ketiganya. Dia mencoba menutupi kekurangannya dengan uang, tapi malah berakhir tenggelam dalam kehidupan foya-foya yang rusak. Dan pada saat dia sadar akan kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Karena mengabaikan kesehatannya, dia dikirim ke villa untuk berobat. Dengan ingatan barunya, Jinon sadar keluarganya bahkan tidak peduli padanya. Jadi, dia memutuskan menggunakan kesempatan ini untuk fokus pada seni bela diri. Karena tubuhnya masih dalam kondisi yang parah, Ginon memutuskan untuk menaikkan levelnya. Dia harus menggabungkan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya dengan beberapa ramuan langka dalam latihannya. Untungnya, dia bereinkarnasi sebagai orang kaya. Jadi, mendapatkan beberapa ramuan langka bukanlah masalah besar bagi statusnya. 1 tahun kemudian, pasukan penjaga kelompok pedagang Insea tiba di villa, membawa surat untuk Jinon. Saat bertemu dengan tuan muda, penjaga itu sangat kaget melihat betapa besar perubahannya dalam beberapa musim terakhir. Inti energi Ginon telah berkembang pesat, dan dia telah menanamkan semua seni bela diri untuk bertahan hidup ke dalam tubuhnya. Seni bela diri itu termasuk seni gerak pencerahan dan seni tubuh pencerahan, langkah cepat, dan seni petir putih 10 fase, yang memungkinkannya mengendalikan petir. Dengan latihan kerasnya,
Dia sekarang sudah mencapai fase keempat, jauh di atas rata-rata. Tapi meski begitu, dia masih merasa belum cukup kuat. Saat penjaga itu tiba dan menyerahkan surat, dia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tuan muda yang sama yang dia kenal? Mengingat Ginon dulunya sangat lemah, dari isi surat itu, Ginon tahu bahwa ayahnya sekarang terbaring sakit. Dia bertanya pada Inop apa penyebabnya, dan Inop menduga ini adalah ulah dari klan Uong. Klan Uong adalah klan yang selama ini dibayar upeti oleh kelompok pedagang Yunha dengan dalih biaya perlindungan. Mereka menaikkan biayanya secara tidak masuk akal, membuat kelompok kaya itu pun kesulitan untuk membayarnya. Sayangnya, para penjaga kelompok itu bahkan tidak bisa protes karena tahu siapa yang mereka hadapi. Nama Uong terdengar tidak asing bagi Ginon. Dia sadar orang ini pasti sangat kuat sampai namanya pernah ia dengar. Ginon berkata untuk menyelesaikan masalah ini, dia hanya perlu menghabisi seluruh klan itu, membuat semua orang terkejut. Inop menambahkan bahwa ada alasan lain di balik tumbangnya sang pemimpin secara tiba-tiba. Dia menceritakan tentang pertarungan pedang antara tuan muda kedua dan ketiga di hadapan ayah mereka, yang membuatnya pingsan karena marah. Ginon memutuskan dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu ayahnya pulih. Dia memerintahkan penjaga itu untuk kembali dan melaporkan bahwa dia akan segera pulang. Ketika Inop tiba kembali di istana kelompok Una, dia memberitahu penjaga lain betapa tuan muda pertama telah berubah, tapi tak ada satupun yang percaya. Masing-masing dari mereka malah melontarkan komentar ofensif, bilang kalau dia akan selalu menjadi orang yang tidak berguna. Tapi Han Yap, wakil kapten pasukan penjaga, malah kelihatan tertarik banget sama omongan Inop soal tuan muda pertama yang katanya jago bela diri. Dia ingat, dari dulu Geneon emang punya fisik yang bagus, tapi nggak pernah tahu cara pakainya. Tiba-tiba, kedatangan Ginon diumumkan. Sebagian besar penjaga sih males nyambut pecundang kayak dia. Tapi wakil kapten malah nyuruh mereka ngasih sambutan meriah. Sementara itu, pas Ginon lagi jalan masuk ke istana, dia heran kok nggak ada yang nyambut. Nggak lama, para penjaga langsung nyamperin dia dan hormat. Wakil kapten nunduk buat nyambut dia. Sementara penjaga lain cuma bisa meringis. Ingat banget perlakuan buruk tuan muda itu ke mereka dulu. Yang bikin mereka kaget, bukannya dapat makian kayak biasanya. Ginon malah berterima kasih udah disambut, bikin para penjaga mikir kalau dia beneran udah berubah. Pas Hanyap nganter dia ke kamar ayahnya, Ginon papasan sama Jayon, adiknya yang ketiga. Si Jayon ini emang hobi banget nindas kakaknya yang lemah. Jadi Hanyap coba ngelerai, tapi Jayon gak suka ikut campur. Dia langsung nampar muka Hanyap keras banget, sambil nyuruh dia buat tahu diri. Jayon mau ngasih pelajaran ke wakil kapten, tapi Ginon udah muak sama kelakuannya. Dia langsung nampar adiknya biar sadar. Terus bahunya diremes sekenceng-kencengnya sampai si Jayon berlutut. Jayon teriak-teriak manggil dia bajingan. Tapi Ginon malah kelihatan seneng. Bilang kalau dia kayaknya harus ngajarin adiknya ini sopan santun. Sementara itu, Huaon, anak kedua, lagi jalan-jalan santai di sekitar mansion. Dia sadar ada keributan dari jauh. Pas nanya salah satu penjaga, dia tahu kakaknya udah balik dan lagi ribut sama adiknya. Dia langsung ngira kalau Jayon lagi-lagi nindas Ginon, persis kayak dulu. Jadi, dia langsung lari ke lokasi buat misahin pertarungan itu. Tapi yang bikin kaget, pas nyampe sana, dia nggak percaya lihat Ginon ngehajar Jayon buat pertama kalinya. Setelah Jayon dihukum berat, mereka bertiga pun reuni singkat. Pas Ginon sadar ada luka di tangan Huaon. Yang kemungkinan besar dia dapat pas ribut sama Jayon, hukumannya ditambahin lagi. Maksa adik bungsunya buat minta maaf. Kedua saudaranya ini jelas kaget banget sama perubahan drastis karakter Ginon. Ginon nemuin gulungan berisi daftar pegawai yang bakal hadir di rapat penting keesokan harinya. Pas dia baca daftarnya, nama Gongsun, si tabib licik itu, tertulis gede banget di sana.
Dia langsung nyambungin semua petunjuk dan sadar kalau dalang di balik jebakan di villa itu pastilah si Wang Hu. Ginon langsung menginterogasi kedua saudaranya dengan serius buat cari tahu apa ada yang diam-diam kerjasama dengan Wang Hu. Tapi mereka malah kaget banget. Ginon bisa-bisanya mikir ke arah sana. Mereka ngejelasin kalau mereka tahu perjuangan ayah mereka dan gak akan pernah nyanyain itu. Ginon pun percaya kalau mereka jujur. Akhirnya, Ginon bilang kalau dia juga berniat buat datang ke rapat itu. Dia lalu masuk ke kamar ayahnya. Pas dia deketin ayahnya yang terbaring sakit, orang tua itu langsung meluknya. Bilang kalau dia kelihatan jauh lebih sehat sekarang. Di kehidupan Ginon yang sebelumnya, dia nggak seberuntung ini. Dia tumbuh tanpa orang tua. Tapi, dengan ingatan Ginon, dia bisa ngerasain betapa besar peran orang tua ini dalam hidupnya. Pas orang tua itu ngejelasin kalau tubuhnya udah nggak kuat lagi nahan semua stres yang dia hadapi. Ginon ngejamin sambil senyum licik kalau dia bakal ngurusin sumber stres itu. Ayahnya langsung merinding lihat senyum aneh anaknya. Besoknya pas rapat, waktu Huon lagi pidato, Wang Wu sadar Ginon tumben-tumbenan dateng. Dia bingung apa yang bikin Ginon dateng. Terus nyimpulin kalau Ginon mungkin khawatir sama posisinya di kelompok. Dengan sombongnya, dia mutusin buat mancing emosi Ginon dengan nyela rapat buat ngasih saran. Dia nyaranin karena Ginon gak punya pengawal pribadi, dia mau rekomendasiin salah satu anak buahnya buat Ginon. Kenyataannya, sekitar setengah penjaga kelompok pedagang Una emang udah orang-orang dari klan Uang. Itu semua bagian dari rencananya buat ngambil alih kelompok pedagang Unha. Dan karena kekuasaannya, nggak ada yang berani lawan. Yang bikin dia kaget, Ginon berdiri dan malah ngasih usul buat pecat Wang Hu dari jabatannya sebagai pemimpin penjaga. Satu ruangan nganggep permintaannya itu cuma lelucon. Soalnya nggak pernah ada yang berani nantang Wang Hu kayak gitu. Wang Hu nyindir kalau kondisi kesehatan Ginon mungkin bikin dia ngerasa punya kekuatan buat melawannya. Ginon nyeringai dan langsung mukul meja di depan mereka sampai hancur berkeping-keping. Saat itu juga, seisi ruangan langsung hening. Ginon dengan lantang bilang kalau Wang Hu pasti udah lupa diri cuma karena dapat sedikit pengaruh. Dengan berani, dia bilang kalau kelompok pedagang Unha itu miliknya, bukan sebaliknya. Nah, beberapa menit sebelum rapat dimulai, Ginan udah ngasih tahu Huon rencananya buat mecat Uong dari jabatan kapten penjaga. Huon ngingetin kalau Uong itu bukan tandingan mereka. Tapi Ginan nyuruh adiknya duduk manis dan lihat abangnya beraksi. Sekarang ngelihat abangnya pakai cara sebrutal ini, wah, di luar dugaan banget. Akibat serangan dadakan dari Ginan tadi, para penjaga klan Uong langsung cabut pedang. Ngelihat mereka berani ngunus pedang ke tuan muda pertama, penjaga kelompok dagang Yunha juga ikut ngeluarin pedang mereka, siap tempur. Ginan langsung nyindir, bilang mereka emang kurang ajar berani ngunus pedang ke majikannya sendiri. Tapi dia nambahin, anggap aja itu kompensasi, karena dia ngerasa sedikit bersalah udah ngerusak rencana pensiun Wang Hu. Wang Hu jelas bingung Ginan ngomong apaan, tapi Ginan langsung bongkar kartu. Dia tahu soal tabib yang dikirim buat ngebunuh dia pas lagi masa pemulihan. Nggak cuma itu, dia juga nambahin fakta kalau Uang sengaja mengadu domba saudara-saudaranya sampai ayah mereka jatuh sakit. Dengar ini, Wang Hu malah ketawa ngakak, bilang semua tuduhan itu bohong. Tapi Ginan udah nggak peduli. Dia maju dan bilang kalau tabib yang disuruh buat ngebunuh dia itu malah mati di tangannya sendiri. Terus dia ceritain gimana dia ngabisin si tabib cuma dalam satu serangan sambil ngeliatin muka Wang Hu yang mulai pucat. Tapi ini belum selesai. Ginan terus manas-manasin, bilang kalau emang niat ngerebut kelompok dagang ini, usahanya harusnya lebih kelas lagi dong. Wah, kepancing emosi. Wang Hu langsung nyerbu Ginan dengan serangan yang kuat.
Ginan yang emang udah nungguin dengan gampangnya nangkis serangan itu dan bikin semua orang syok. Dia malah ngejek, nanya, emangnya boleh nyerang orang yang baru sembuh? Dia pun manfaatin kesempatan ini buat nantangin Uang duel secara resmi. Seperti yang diduga, Wang Hu kemakan umpan dan nerima tantangannya. Tapi Ginan gak berhenti di situ. Dia bilang, ini bukan duel biasa, tapi pertarungan sampai mati. Wang Hu muji keberaniannya, tapi bilang Ginan masih kurang pengalaman, sambil melancarkan serangan mematikan ke arahnya. Ginan jelas tersinggung, jadi dia ngehindar dengan gampang, terus nonjok Wang Hu sampai mental ke seberang ruangan, sambil bilang dia terlalu sombong buat ngajarin soal pengalaman. Akhirnya, dia mulai serius dan mutusin buat nunjukin sedikit kekuatan aslinya ke kapten sombong itu. Ginan pakai jurus gerak cepatnya yang dikombinasikan sama serangan petir buat langsung melesat ke arah Wang Hu. Wang Hu berhasil nahan serangan itu, tapi Ginan terus ngehajar dia dengan serangan yang lebih kuat lagi. Dia akhirnya terpaksa ngakuin kalau gerakan Ginan bukan kayak pemula, tapi udah kayak master bela diri berpengalaman. Masih nggak mau kalah, Wang Hu ngeluarin kartu asnya, jurus pedang 3 bentuk, yang terkenal bisa ngabisin lawan dalam sekali tebas. Dia nyerang Ginan pakai jurus itu, tapi Ginan ngehindar dengan gampang dan pakai langkah cepatnya buat nyelesain semuanya, bikin Wang Hu mental nembus tembok dan tewas seketika. Sisa penjaga klan Uong langsung lari ngambil jasad tuan mereka dengan syok berat. Mereka bersaksi kalau duel itu memang sah dan nggak ada kecurangan. Tapi mereka bilang, kalau klan Uong terus nuntut balas dendam lewat duel, kelompok dagang Unha nggak akan bisa menghindar. Yang bikin kaget, Ginan malah setuju. Dia bilang dari awal emang nggak niat buat menghindar sama sekali. Tapi dia negasin kalau semua dendam dari klan Uong bakal dia urus sendiri, bukan jadi urusan kelompok dagang. Huon coba ngingetin abangnya soal resiko dari omongannya, tapi Ginan udah buletin tekadnya. Dia mecat seluruh klan Uang saat itu juga dan ngusir mereka. Pas mereka pergi, Insop muji keberanian tuan muda, tapi penjaga lain langsung negur dia. Mereka bilang, daripada ngerayain kemenangan, mereka semua harusnya malu karena selama ini nggak ada satupun yang berani ngelawan para penindas itu. Setelah kejadian ini, Ginan nyuruh Huon beliin dia ramuan eliksir. Karena meskipun dia bilang bakal tanggung jawab sendiri, dia tetap butuh dukungan. Huon pun langsung setuju. Ginan lalu bilang kalau dia udah mikirin pengganti buat pasukan penjaga Uong. Sementara itu, di tempat lain, kabar soal gerakan cepat Ginan sampai ke seorang pemuda kuat. Jadi, beberapa hari sebelumnya, di hari pertama, Ginan masuk ke kelompok dagang Yunha, dia sadar wakil kaptennya belum makan dan udah kerja dari pagi. Beda sama penjaga lain yang malas-malesan. Makanya dia udah mutusin buat ganti mereka dengan sekelompok orang yang ada di pikirannya. Beberapa hari kemudian, Ginan pergi ke rumah judi terkenal di kota. Para pelanggan tetap di sana kaget ngeliat si pecundang ini balik lagi setelah lama nggak muncul. Kali ini mereka nonton dengan semangat, penasaran berapa banyak uang yang bakal dia hamburkan. Jinon jalan ke ruang VIP dan langsung ngomong ketus ke salah satu penjaga yang ngeremehin dia, nyuruh jangan sentuh. Begitu masuk, dia ngeliat si Chulyo udah nungguin bareng 2 saudara, Yuk Jimbo dan Yuk Mongbo. Chol langsung marahin pengawalnya karena nggak nyambut Jinon dengan benar. Dan dia nyebut Jinon temennya yang harusnya diperhatiin. Tapi di sisi lain, si Jinon dalam hatinya ngakuin mereka emang teman masa kecil, meskipun dia terus-terusan dibully dan dipalakin. Entah mereka bukan temen, atau definisi temen buat si Chol emang beda. Chol langsung ke intinya, nanya, apa Jinon udah gatel pengen judi lagi? Katanya sih, gara-gara sakit kemarin dia jadi nggak bisa main. Padahal aslinya si Chol yang gatel karena nggak ada orang yang bisa diperas duitnya. Sekarang, Chol ngomongin soal ngerayain kedatangan Jinon.
Tapi Jinon cuma diam aja natap dia. Kesel, Chol nanya apa yang dia pikirin. Dan Jinon jawab, dia lagi mikir. Jauh di lubuk hatinya, dia nimbang-nimbang apa Chol harus dibiarin hidup. Yang paling Jinon peduliin itu pengawal Chol, yang dia rasa terlalu hebat buat kerja sama si brengsek itu. Akhirnya, dia mantepin hati dan minta Chol buat ngasih kunci berangkas. Bingung dong, Chol nanya maksudnya apa, dan apa dia butuh duit. Jinon ngejelasin, buat sekarang dia ambil uang tunai dulu, dia mau nagih semua uang yang dipaksa dia invest di rumah judi itu. Terus juga, dia mau nagih semua uang hasil perasan dan biaya pengobatan waktu dia dihajar sama Cor. Jinon ngitung-ngitung, totalnya 100.000 koin niang. Dengar itu, si Chol langsung ngakak. Bilang katanya Jinon jadi pinter ngitung pas lagi sakit. Dia ngatain Jinon gila. Katanya isi berangkas itu lebih dari yang dia minta. Jadi nggak mungkin kuncinya dikasih. Dia nunjuk ke berangkasnya dan bilang nggak ada apa-apa buat Jinon di dalam sana. Chol terus ngoceh. Bilang harusnya Jinon minta pinjem uang aja. Tapi pas lihat Jinon cuek lagi, dia marah dan teriak nyuruh sadar diri. Dia coba ngintimidasi Jinon, tapi sadar si Jinon sama sekali nggak bereaksi. Akhirnya dia nyuruh pengawalnya buat nahan dan ngehajar Jinon. Salah satunya langsung megang Jinon. Tapi dia langsung sadar, ada yang aneh. Jinon akhirnya ngomong ke Chol, bilang dia udah susah payah nunjukin kebaikan. Cuma dengan satu gerakan, dia nangkep pengawal itu dan ngelempar dia sampai pintunya hancur. Yang satunya lagi langsung nyerang, tapi Jinon ngelak dan nyerang kakinya, bikin pergelangan kaki pengawal itu patah. Dia ngeliat ke belakang dan kaget. Mereka bangun lagi. Dia bilang, mereka ini beneran jago. Meski sendinya udah patah. Mereka tetap nyerang, tapi Jinon langsung ngilang dan muncul tepat di belakang mereka. Jinon megang si kembar dan ngadu kepala mereka. Bilang mereka diem aja dan dia nggak akan ngasih peringatan kedua. Dua orang itu langsung jatuh dan dia senyum ke Chol. Bilang tinggal dia sendiri yang tersisa. Chol langsung keringet dingin pas sadar dia salah cari gara-gara. Jinon tepuk tangan sambil jalan pelan-pelan ke arah Chol. Si Chol malah ngeluh. Kenapa Jinon nggak bilang dari awal kalau dia belajar bela diri pas lagi penyembuhan? Jinon geli lihat kelakuan Chol yang beda banget dari biasanya. Tiba-tiba, si tukang buli ini ngeluarin pisau sambil coba jaga jarak. Dia teriak nyuruh Jinon jangan deket-deket dan ngajak ngobrol baik-baik. Tapi sesaat kemudian, Chol berubah pikiran pas inget Jinon dulunya cuma pecundang. Dia ngumpulin nyali dan lari nyeram pakai pisau sambil teriak, "Serangan pertama yang menang!" Sebelum dia sadar apa yang terjadi, sebuah meja ngehantem mukanya. Jinon ngehancurin meja itu, terus ngejambak rambutnya. Dia bilang ke Chol, serangan kedua yang merang. Dan langsung nyetrum dia pakai listrik tegangan tinggi sampai pengawal di luar gemeteran ketakutan. Balik lagi ke dalam, Jinon ngejatohin si tukang buli itu dan nyuruh dia sadar. Chol yang susah payah ngambil napas, mikir latihan macam apa yang Jinon jalanin. Dia bahkan curiga, jangan-jangan Jinon pura-pura sakit cuma buat latihan diem-diem. Macem-macem pikiran lewat di kepalanya. Dan dia berharap Jinon latihan bukan buat balas dendam. Karena Chol ini nggak pinter-pinter amat, dia nyimpulin pasti Jinon mau balas dendam. Jadi, dia mulai cari muka dan pura-pura baik ke Jinon. Dia nanya apa Jinon butuh hal lain selain kunci berangkas dan nawarin bantuan. Dia ngaku mereka udah temenan dari kecil dan punya ikatan spesial. Jinon mutusin buat ngikutin permainannya. Ngakuin kalau mereka emang temen. Chol langsung meluk dia. Janji nggak bakal mukulin atau malakin dia lagi. Si Chol bahkan bilang mereka udah kayak saudara dan nyuruh si kembar buat hormat ke Jinon dan ngasih selamat atas penampilan barunya. Mereka nurut aja dan diam-diam Chol ngejek Jinon.
ngatain dia bodoh yang gampang percaya sama orang yang pura-pura jadi temennya. Rencananya, dia mau kabur sama si kembar setelah berhasil nipu Jinon. Mikir dia bisa gampang mulai dari awal lagi bareng mereka. Dan disinilah Jin bikin kejutan. Dia ngomong ke si kembar, bilang kalau sekali kalian jadi saudara angkat, itu berlaku seumur hidup. Mereka langsung menatap Chell minta persetujuan. Dan Chell setuju, bilang mereka semua saudara. Setelah dapat restu, mereka langsung bersumpah setia ke Jin juga. Rencana Jin berjalan mulus. Dan dia bilang si kembar harus milih kakak tertua di ruangan itu. Jadi, dia suruh mereka tunggu di luar dulu, biar dia dan Chol yang mutusin. Nah, di sini Chol sadar rencananya berantakan total. Dan dia cuma bisa pasrah ngelihat si kembar ninggalin dia berduaan sama Jin. Jin langsung bilang mereka harus cepet-cepet mutusin. Dan saat itulah Chol sadar kalau Jin gak pernah ngincer uang berangkasnya. Jin mengonfirmasi kecurigaan itu. Bilang dialah yang akan memimpin dan melatih mereka berdua mulai sekarang. Sebaliknya, Chol yang sadar dia tamat riwayatnya tanpa si kembar, malah nawarin Jin buat ngambil semua uangnya. Dia mulai ngeluh gimana Jin tiba-tiba muncul, ngehajar dia, dan sekarang mau ngambil sumber kekuatannya. Dia bahkan teriak minta dibunuh aja, karena hidup tanpa si kembar percuma. Jin pun mutusin buat ngasih pelajaran pakai pukulan. Jin menghajarnya tanpa ampun, yang bikin Chol sadar dia udah diambang kematian. Awalnya, Chell pasrah minta dihabisin. Tapi pas Jin ngangkat tinjunya sekali lagi, dia langsung teriak, "Jangan!" dan janji bakal ngasih kuncinya. Jin lalu nanya, apa begitu caranya memohon untuk hidup? Tapi si Chol malah balik nanya. Akhirnya, Jin nendang dia sampai terbang keluar ruangan. Si kembar yang ngeliat langsung tahu kalau bos mereka udah kalah. Chell kemudian bilang ke mereka, mulai sekarang mereka harus melayani Jin sebagai kakak tertua. Dia malu banget dan sadar kalau mereka lebih baik sama Jin daripada sama dia di sarang judi. Sakit rasanya, karena dia udah terlanjur sayang sama mereka selama ini. Si kembar malah berterima kasih. Bikin dia kaget mereka nggak protes. Gak lama kemudian, Chol bangkit mau pergi. Tapi dia langsung disambut banyak tatapan sinis dan benci. Sekarang mereka sadar dia nggak lagi jalan bareng si kembar. Jadi mereka langsung mengepungnya. Mereka yakin bisa mengalahkannya. Chol teriak, nyebutin namanya, dan nantang mereka maju kalau punya nyali. Tanpa ragu, orang-orang itu langsung menyerbunya. Di momen itu, dia sadar bakal mati. Karena Jin udah bikin dia babak belur. Tapi yang mengejutkan, sebuah tinju melesat dari belakangnya dan menghantam semua orang sampai mental. Chell mendongak dan melihat Jin berdiri di depannya. Menyebut para pengeroyok itu pengecut karena baru berani maju sekarang. Dia bilang kalau mau cari gara-gara sama Chell, hadapi dia dulu. Sambil ngomong gitu, dia nyuruh saudara barunya ngambil semua barang berharga dan pergi. Chell cuma bisa nonton dengan malu saat orang yang menghajarnya justru melindunginya dari para musuh. Dia akhirnya bangkit dan berjalan terseok-seok keluar dari tempat itu. Sorenya, si kembar ngikutin Jin keluar dari sarang judi dan berterima kasih karena udah mengampuni nyawa Chell. Jin diem-diem ngeliatin mereka, bertanya-tanya kenapa mereka mau ngikutin pecundang itu. Rumornya sih mereka budak atau dipaksa, tapi ternyata bukan itu alasannya. Jin tersenyum, menyadari kalau membaca hati orang itu tetap sulit, bahkan di kehidupannya yang kedua. Sementara itu, seseorang yang mengawasi dari jauh nggak percaya kalau si pecundang yang dia kenal bisa berubah drastis. Hari-hari berlalu dan Jaon mengeluh terus. Katanya rumah mereka jadi nggak pernah tenang sejak Jin muncul. Dia ingat, beberapa hari lalu Jin pulang bawa sekarung uang dan 2 orang berbadan besar. Pas lagi asik nggak suka sama kakaknya, tiba-tiba sebuah gerobak datang dan Haon langsung memeriksa isinya sambil menyuruh pelayan membawanya masuk. Jaon buru-buru menghampirinya
dan bertanya apa isi barang-barang itu. Setelah tahu isinya eliksir langka, dia langsung semangat dan nanya siapa yang sudah memesannya. Yang mengejutkan, ayahnya sendiri yang bilang kalau dialah pemesannya. Mereka kaget melihat ayahnya di luar dan khawatir sama kesehatannya. Tapi dia bilang jangan cemas, dia udah baikan. Jaon lalu nanya, buat apa semua eliksir itu? Dia ingat, Jin cuma minta satu. Tapi sekarang mereka punya banyak banget. Dia udah ngarep bakal dapat bagian. Sayangnya, si bapak bilang semua itu untuk Jin. Jaon langsung marah dan cemburu. Tapi ayahnya bilang kalau satu eliksir nggak akan cukup buat ngubah takdir mereka. Lagi pula, jumlah ini sangat kecil dibanding yang udah mereka habiskan untuk keluarga Gu dan sekte rendahan mereka. Pembelian ini berhasil karena sang ayah mengirim surat ke para kepala keluarga pedagang lain, menceritakan dilema keluarganya dan betapa pentingnya eliksir itu. Ini membuat mereka mau bekerja sama dan memberinya eliksir kualitas terbaik. Dia mengakui kesalahannya membawa Gu Yanghu, jadi dia berencana untuk menebusnya. Wakil kapten memuji sang kepala keluarga, dan mereka semua membicarakan betapa hebatnya Jin dalam pertarungannya melawan Guanghu dengan wajah datar. Oke, jadi si bapak tua ini ngomong ke anak-anaknya kalau ini kesempatan bagus banget buat ngehamburin semua duit yang udah dia tabung seumur hidupnya. Jan jelas bingung. Dia natap bapaknya, seolah-olah orang tua ini udah gila. Dia langsung marah ke bapaknya, nanyain soal eliksirnya. Tapi si bapak malah bingung dan nanya balik apa dia butuh. Setelah rapat, Jaan ngelampiasin frustrasinya di tempat latihan. Dia ngeluh karena dengar nama Jin di mana-mana dan bingung kenapa dia nggak dapat eliksir juga. Sambil ngayunin pedang kayunya, dia mikir dalam hati, keajaiban macam apa yang dialami sama Jin? Panjang umur, yang diomongin nongol. Jin dengan kaki terikat batu raksasa lari ngelewatin Jean dengan kecepatan gila sambil bilang kalau dia lagi jalan-jalan. Jawan cuma bisa melongo takjub ngelihat Jin lari secepat itu dengan beban seberat itu nempel di badannya. Gak lama kemudian, Jaan ambruk ke tanah setelah latihan keras dalam waktu yang lama. Dia terus nyoba niruin teknik tusukan terakhir Guanghu, memperpendek jarak ke targetnya, bahkan niru pukulan uppercut yang Jin kasih ke kapten itu. Sambil nginget-nginget kejadiannya, Jaan ngerasa gerakan itu aneh, nggak kayak gerakan Jin sama sekali. Tiba-tiba, Jin manggil dia, nanya lagi ngapain. Dan tentu aja dia kaget setengah mati. Jaon langsung ketakutan sambil nanya kenapa Jin ada di situ, bukannya lagi jalan-jalan. Jin bilang latihannya udah kelar. Terus dia ngasihin pedang kayu ke Jaan dan nyuruh dia nyoba lagi tekniknya Yonghu sekali lagi. Malu, karena ternyata dari tadi diliatin. Jaan ngambil pedangnya dan langsung ngehancurin target. Dia kagum sendiri, tapi kakaknya malah bilang gerakan itu cuma tusukan ceroboh. Kesel, Jaan balik badan mau ngebales omongan Jin, tapi dia ngeliat tinju melayang ke arahnya. Refleks, dia langsung nangkis pukulan itu pakai pedangnya. Jin kemudian bilang kalau pertahanannya barusan lengah. Sambil ngejelasin gimana dia bisa ngalahin Yonghu, dia nyerang Jaan lagi dan bilang dia cuma bertahan setelah jarak di antara mereka udah deket banget. Jaan berhasil menghindar dan teriak minta jeda. Tapi abis itu, dia malah ngambil pedangnya dan langsung nyerbu kakaknya dengan segenap tekad. Tapi yang bikin dia kaget, Jin tiba-tiba aja ngilang dari pandangannya. Dan tiba-tiba dia dengar suara Jin dari belakangnya, bilang kalau orang yang terdesak biasanya bakal ngeluarin kartu as terbaik mereka. Jin, yang udah siap-siap ngeluarin uppercut serius pakai tangan kirinya, ngentiin pukulannya cuma beberapa senti di bawah dagu Jaan. Adiknya ini langsung gemeteran, sadar kalau dia barusan hampir aja mati. Jin lalu ngejelasin, serangan tusukan itu tingkat akurasinya lebih rendah dari tebasan, dan jurus Yonghu itu teknik sekali serang yang harus diwaspadai. Yang Jin lakuin waktu itu cuma bergerak lebih cepat dari serangannya, dan hasilnya udah ketebak. Dia ngembaliin pedang ke Jaon, bilang dirinya yang dulu
bahkan nggak ngasih Yang Hu waktu narik pedang. Beda banget sama tubuhnya yang sekarang. Yang kekuatannya nggak ada setengahnya dari masa jayanya. Artinya dia nggak seharusnya puas cuma karena ngalahin orang selevel Yang Hu. Meskipun dulu dia kuat banget, dia tetap gagal ngalahin beberapa orang. Jadi sekarang dia bersumpah bakal jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Nah, pas Jin lagi masang muka serius, salah satu pelayannya datang dan ngasih tahu kalau dia kedatangan beberapa tamu. Sebelum pergi, dia nyentil kepala adiknya. Dan kayaknya dia sadar siapa tamunya. Di luar ruang tunggu, ada Guong, orang yang ngeliat Jin keluar dari sarang judi sebelumnya. Dia ngasih tahu Jujarang dan si Maguk kalau dia ngeliat Jin pas lagi mabuk berat. Mereka jelas nggak percaya, jadi mereka masuk ke ruangan. Dan kagetnya mereka, di dalam ada 2 penjaga raksasa dan Jin yang badannya keker abis. Pintunya langsung ditutup lagi. Mereka teriak ke pelayan buat mastiin yang mereka lihat itu beneran. Otak mereka nge-freeze, soalnya mereka inget Jin itu kurus kering kayak lidi. Tiba-tiba pintunya kebuka dan mereka langsung panik pas ngelihat Jin dari dekat. Jin lalu nyuruh pelayan buat bawa si kembar ke ruang makan dan nyiapin mereka makanan porsi besar. Setelah para penjaga kekar itu pergi, Jin manggil tamunya, ngasih isyarat buat masuk. Orang-orang ini langsung ketakutan. Dalam hati mereka teriak minta tolong. 3 orang dengan kebiasaan buruk ini ketemu sama Ginon, anggota keempat geng mereka, buat mastiin kalau temen cupu mereka itu beneran udah balik. Dan pas mereka lagi makan bareng, Jin ngerasa geli banget dalam hati. Pas ingatan-ingatan lama dia bareng preman-preman ini muncul lagi di kepalanya. Tanpa basa-basi, temen-temennya ini langsung nanyain dia, mastiin dia baik-baik aja. Mereka ngeliatin badannya, sadar kalau dia udah belajar bela diri. Penasaran, mereka nanya, siapa yang ngajarin? Soalnya mereka denger gosip kalau Jin pakai bela diri buat ngalahin Gu Yang Hu. Jin ngejawab kalau dia cuma beruntung pas lawan kapten itu, dan anak buahnya nggak ikut campur lebih jauh. Jin bilang ke mereka, orang yang dulu mereka kenal udah mati. Tapi mereka malah natap dia kayak orang gila. Salah satunya nanya, apa rencananya sekarang? Dia bilang mau bayar banyak utang yang terkait sama kelompoknya. Jadi dia bakal bantu serikat dagang sambil mempersiapkan diri. Dia natap teman-temannya dengan serius dan bilang dia nggak tertarik sama apapun kecuali jadi lebih kuat. Mereka cuma bisa tatap-tatapan bingung sambil berbisik, apa mereka salah rumah atau Jin yang otaknya sudah geser? Guke jadi teringat pertemuan terakhirnya dengan Jin. Waktu cowok itu lagi sakit parah. Jin bilang dia akan memulihkan diri di tempat lain. Go mencoba menyemangatinya untuk menggunakan waktu itu untuk pulih dan berubah. Kembali ke masa kini, Jin mengajak mereka semua untuk merayakannya bersama. Guang di sisi lain malah mengeluh, berharap mereka menculik Jin sebelum pengasingan. Yang lain langsung mendebatnya karena tidak datang waktu itu. Saat mereka sibuk berdebat, Jin tersenyum. Dia sadar sebelum bereinkarnasi, Jin yang dulu punya teman sejati. Yang bikin mereka kaget, Jin menuangkan minuman dan bilang kalau dia sudah berubah. Dia lalu bertanya apa mereka juga berubah, tapi mereka menepisnya, bilang mereka bukan tipe yang gampang berubah. Akhirnya mereka bersulang dan minum bersama. Tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran mereka. Sebuah kesadaran yang cukup menohok. Salah satu dari mereka yang dikira akan selamanya sama, akhirnya berhasil keluar dari lubang tempat mereka terjebak. Malamnya, mereka pamit dan menyemangati Jin untuk berlatih lebih giat. Tapi saat pergi, mereka merasa kesepian karena yang terburuk di antara mereka sudah naik level. Bukannya pulang, ketiga orang ini malah mampir ke kedai wangi untuk lanjut minum-minum. Nah, di sana, ketua sekte Little Deity, Yumjang, lagi marah besar setelah mendengar berita kematian Wang Hu. Orang itu dapat laporan kalau salah satu putra pedagang Yuna dengan mudah mengalahkan kaptennya yang kuat. Pengawal yang melapor bilang, Jin cuma pakai tangan kosong untuk menghabisi sang kapten.
Jang menyebut Ouyang Hu memalukan. Seorang pendekar pedang kalah dari tangan kosong. Si pelapor minta balas dendam, tapi Jang bilang mereka tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah duel yang adil. Kesal, si pengawal bertanya, bukankah dia teman Uang dan mencoba memprovokasinya. Sayangnya, Jang langsung menebas kepalanya dengan pedang. Dia menatap mayat itu dan bertanya, siapa juga yang mau berteman dengan mayat? Dia kembali ke kursinya dan menyuruh anak buahnya untuk membereskan mayat itu dari ruangannya. Sementara untuk Saran, selirnya yang ketakutan dan terciprat darah, Jang meminta maaf karena telah mengejutkannya, lalu membawanya masuk. Di perjalanan, dia dapat kabar kalau kelompok pedagang Yuna menolak membayar pajak. Tapi meski diberitahu kalau dia berencana melawan mereka, Jang bilang ke anak buahnya kalau mereka bukan gangster. Kebetulan, teman-teman Jin masuk ke sekte itu untuk minum. Guke, yang masih sadar, mendengar Jang menginginkan uang kelompok Aunha dan penasaran berapa harga seorang Jin. Dengan cepat, Guke lari kembali ke tempat Jin untuk memberitahukan apa yang dia dengar. Jin, di sisi lain, bersikap seolah tidak peduli. Jadi, Guke memberitahunya betapa serius masalah ini. Jin dengan logis menganalisis situasi setelah tahu Jang dan anak buahnya ada di markas. Dia lalu membawa Guke ke gudang penjaga. Di sana, dia berganti pakaian dan melempar jubah ke Guke, menyuruhnya menuntun ke markas Little Deity, dan mereka harus kembali tepat waktu untuk sarapan. Kaget, Guke tidak percaya, dan secara logis mencoba membujuk Jin untuk membatalkan rencananya. Sayangnya, logika tidak mempan pada Jin. Dia bilang mereka akan bergerak cepat dan menyuruh Guke memimpin jalan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di markas sekte dan melihat penjaga yang jumlahnya tak terhitung. Setelah menyelinap masuk, Guke bilang pada Jin kalau dia hanyalah beban dan tidak bisa membantunya dalam pertarungan. Jin berterima kasih dan bilang tugasnya sudah selesai. Gyuke marah karena diperlakukan hanya sebagai pemandu. Meski begitu, dia bertanya, apa Jin punya rencana untuk masuk? Mengingat tempat itu penuh dengan penjaga. Tapi Jin hanya menendang pintu di depannya dengan keras dan bilang dia akan melakukannya seperti di kehidupan lamanya. Di kehidupan Jin sebelumnya, dia punya rekor tidak pernah mundur dari pertarungan sejak kecil. Menjadi anak yang merepotkan, dia melewati banyak sekali pertarungan. Baik saat dia masih di panti asuhan, maupun saat dia mulai membuat nama untuk dirinya di dunia persilatan. Menerobos masuk ke markas sekte ini, memberikan Jin semacam sensasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Saat dia menerobos masuk, dia menanyakan pemimpin sekte, tapi para penjaga mencoba menangkapnya. Melihat dia tidak punya pilihan lain, dia mencekik salah satu dari mereka dan menjadikannya contoh bagi penjaga lainnya. Keributan pun terjadi, menarik perhatian Jizang dan membuatnya keluar dari kamarnya. Dia melihat pria bertopeng aneh yang menjadi pusat keributan. Dia bertanya, siapa orang itu? Jin menjawab, dia pembunuh bayaran. Lalu bertanya balik, apa dia pemimpin sekte? Jang mengonfirmasi kecurigaannya, tapi heran. Pembunuh bayaran macam apa yang masuk lewat pintu depan? Melihat tangannya, Jang menyadari betapa kasarnya tangan itu. Jadi dia mulai curiga. Berdasarkan rumor yang dia dengar tentang putra pertama kelompok pedagang Una yang terampil, dia bertanya, apa pemuda itu adalah Li Ginon? Terkejut dengan intuisinya, Jin bertanya-tanya, kenapa dia harus repot-repot memakai penyamaran? Jang langsung teriak ke anak buahnya buat ngehajar Jin. Jin pun terpaksa mundur dikit buat atur posisi, soalnya musuhnya keroyokan banget. Tapi di momen itu, Jin malah jadi nostalgia sama masa lalunya sebagai Raja Tinju. Dia mikir, meskipun aku nggak sekuat dulu, tapi kayaknya bakal seru nih ngelawan mereka sendirian. Asik banget kan? Para penjaga langsung nyerbu habis-habisan. Tapi Jin dengan santainya ngehindar dan numbangin mereka satu persatu cuma pakai serangan biasa. Udah bisa ditebak, para penjaga jelas langsung panik dong. Mereka mikir,
Ini monster dari mana bisa ngalahin kita semua pakai tangan kosong? Nah, pas Jin lagi sibuk, si Jang licik nembakin panah pakai busur modifikasinya. Karena lagi fokus sama pertarungan di depannya. Jin gak sadar ada panah datang, tapi untungnya dia berhasil menghindar tipis banget, sampai panahnya cuma nyerempet pipinya. Nyaris! Si Jang dengan sombongnya bilang dia nggak suka pamer senjata. Tapi khusus buat Jin, dia bikin pengecualian. Tiba-tiba, dua anak buahnya nekat nahan kaki Jin, siap mati demi ngentiin dia. Pas Jin sadar apa yang lagi terjadi, anak buah Jang yang lain udah siap nembakin panah lurus ke arahnya. Dengan kaki yang ditahan, opsi buat menghindar jelas udah nggak mungkin lagi. Tapi di saat genting itu, Guke teriak dari pinggir dan langsung lempar belati ke Jin. Jin dengan sigap nangkep belati itu dan ngeluarin gelombang petir yang nangkis semua panah sekaligus. Dia ngasih anggukan ke Guke. Terus secepat kilat udah ada di depan Jisang. Belatinya diarahin dengan kecepatan penuh, nyerempet tipis lehernya. Terus Jin bilang, "Biasanya aku nggak pakai pisau, tapi khusus buat kamu, aku bikin pengecualian." Keren banget. Jiang teriak nyuruh sisa anak buahnya nyerang. Tapi mereka semua cuma bisa membeku ketakutan di tempat. Gak ada yang berani maju. Waktu Jin udah siap ngadepin Jiang dan ngasih serangan terakhir, Jang pakai cara paling pengecut. Dia jadiin seorang gadis sebagai tameng hidup. Jin pun terpaksa ngebelokin serangannya demi nyelamatin si gadis. Setelah berhasil nyelamatin si gadis, Jin nyuruh dia mundur. Sementara dia sendiri mulai jalan pelan-pelan ngedeketin Jang. Si Jang sekarang udah dalam kondisi menyedihkan. Merangkak di lantai sambil memohon ampun demi nyawanya. Dia janji bakal ngasih Jin banyak uang. Tapi Jin sama sekali nggak tertarik sama semua tawarannya. Malah sebaliknya, Jin makin marah karena si Jang pikir nyawa seseorang bisa dibeli dengan gampangnya pakai uang. Jin langsung nendang dia ke lantai dan menusukkan tangannya ke jantung Jang, ngebunuh dia seketika itu juga. Keesokan paginya, setelah pertempuran usai, Jin dan Go keluar dari tempat itu bersama gadis yang mereka selamatkan. Gua nawarin diri buat nganterin si gadis karena mereka searah. Jin yang tujuannya beda, setuju dan langsung pergi. Begitu Jin pergi, si gadis ternyata ngenalin Gu. Meskipun dia masih menyamar, dan langsung ngucapin terima kasih. Dia janji bakal nyiapin sebotol arak beras kualitas terbaik kalau gua mampir lagi ke tempatnya nanti. Tapi gue bilang gak perlu, karena bukan dia yang nyelamatin gadis itu dari awal. Dia juga bilang gak akan mampir ke distrik hiburan lagi, karena dia juga lagi berusaha jadi orang yang lebih baik. Sesampainya di rumah, Jin disuguhi sarapan super mewah bareng si kembar yang bingung apa boleh diperlakukan sebaik ini. Jin bilang ke mereka, sekarang makan aja sepuasnya, nggak perlu nahan diri lagi kayak dulu. Tapi sambil makan, pikiran Jin melayang kembali ke pertarungan semalam dan betapa cerobohnya dia waktu itu. Dia mikir, kalau dia beneran mau ngelindungin kelompok dagang dan ngelawan pengguna sihir, dia harus jadi jauh lebih kuat lagi. Tapi latihan aja nggak akan cukup buat ngasih kekuatan yang dia butuhkan sekarang. Lamunannya buyar pas salah satu pelayan datang, ngasih beberapa paket yang dikirim ke markas untuknya. Di salah satu kotak, Jin nemuin surat dari Guangkong yang cerita kalau dia mampir ke kedai dan cuma minum segelas. Ini mungkin kedengerannya hal sepele, tapi Mengingat dia dulu pecandu alkohol berat, ini adalah kemajuan yang luar biasa banget. Guong juga nulis kalau kemarin ayah Jin minta tolong buat ngasih paket, tapi dia malah ngelamun dan lupa nyerahin paket itu. Pas Jin buka kotaknya, dia ngeliat ada akar senturi yang kelihatannya udah berumur 400 atau 500 tahun. Akar sentri ini ramuan spesial buat ningkatin kemampuan penggunanya. Jin mau pakai ini buat naikin jurus petir putihnya ke level 5. di kotak satunya lagi, dia nemuin surat dari Li Exongmin. Dia ini kepala perusahaan dagang Taiho, salah satu firma terkaya di seluruh dataran tengah.
Ternyata ayah Jin minta bantuan sama Min. Dan karena kepercayaan yang udah terjalin bertahun-tahun di antara mereka, Min langsung ngerespon permintaan itu. Pas Jin buka kotaknya, dia kaget setengah mati ngeliat ramuan susu batu kehampaan murni. Isinya gabungan ramuan langka yang cuma bisa diimpikan para seniman bela diri. Benda ini langka banget. Selevel sama buah roh 1000 tahun atau ginseng salju 10.000 tahun yang mustahil didapat. Saking langkanya susu batu void ini, di kehidupan sebelumnya, Jin cuma pernah punya beberapa tetes doang. Dia ngasih si kembar masing-masing sepotong akar abad dan minta mereka memakainya dengan bijak. Terus dia nyuruh mereka jaga kamarnya karena dia mau kunci diri buat sirkulasi energi spiritualnya. Si kembar juga ngasih tahu kalau Hwaon udah nyiapin banyak banget ramuan buat dia. Bikin Jin mikir, emang enak jadi orang kaya. Sekitar 2 jam kemudian, Jin langsung tancap gas melatih sirkulasi Qi-nya setelah menelan akar abad. Karena latihannya keras, dia ngerasain hawa panas mulai muncul di dalam tubuhnya. Untungnya banget nih. Dia udah ngelakuin prosedur yang bener buat nguatin badannya. Kalau enggak, tubuhnya bisa meleleh saking panasnya. Tapi tetap aja, Jin berusaha nahan panas itu. Tapi makin ditahan, panasnya makin menjadi-jadi. Akhirnya dia putusin buat dorong lebih jauh, bikin lonjakan energi dahsyat di kamarnya. Di akhir prosesnya, Jin berhasil naik ke tahap petir kelima. Mantap. Selanjutnya, dia nekat menelan ramuan susu batu buat lanjutin latihannya, meskipun risikonya gede banget. Menyerap ramuan ini ibarat nyampur air sama pasir, dibentuk jadi mangkuk, terus dilempar ke tungku api. Mangkuknya hampir pasti bakal retak. Tapi kalau berhasil bertahan, kekuatannya bakal jadi luar biasa. Jin langsung masuk ke alam energi spiritual dari ramuan susu batu itu. Dia pun mutusin buat ngeluarin semua kemampuannya. 7 hari kemudian, Hua mulai khawatir karena nggak ada kabar dari saudaranya sama sekali sejak seminggu lalu. Jadi, dia langsung nyamperin ke kamarnya. Tapi pas sampai, dia dihalangi si kembar yang bilang dapat perintah tegas buat gak ngebolehin siapapun masuk. Tiba-tiba, ledakan terjadi dari kamar Jin dan dia jalan keluar perlahan. Tapi ada yang beda dari dia. Matanya sekarang nyala dan urat-urat di badannya kelihatan menonjol. Huang langsung mikir, ini penyimpangan Qi. Dia dan si kembar pun buru-buru mau menghentikan Jin sebelum terjadi hal berbahaya. Pas Huan dan si kembar coba nahan dia, Jin dengan santainya bangkit dan pergi begitu aja. Mereka nanya dia mau kemana, tapi Jin cuma jawab kalau dia kepanasan dan mau cari tempat buat ngadem sebentar. Pas Jin pergi, Hua bingung. Kok bisa saudaranya ngerasa panas di hari secerah ini? Dia tahu ada yang gak beres, tapi gak mau ikut campur. Sementara itu, Jin yang kondisinya parah loncat-loncatan di atap rumah kayak ninja. Tubuhnya yang belum siap gak bisa selaras sama kekuatan dahsyat itu dan makin panas seiring dia bergerak. Dia tahu lonjakan kekuatan di dalam dirinya ini mustahil buat dikendalikan. Dan kalau dia kelamaan di markas, seluruh jalanan bisa jadi lautan api. Gawat! Makanya, dia berusaha sekuat tenaga buat pergi sejauh mungkin dari markas, biar nggak ada yang celaka. Akhirnya, dia sampai di pegunungan. Jin ngelepasin kekuatannya ke udara, nyebabin gelombang petir raksasa yang menarik perhatian orang-orang di jalanan. Melihat sambaran itu, beberapa dari mereka kaget. Kok bisa ada petir raksasa nyambar dari tanah, bukan dari langit? Setelah ngelepasin semua kekuatannya, Jin sadar kalau jurus 10 fase petirnya langsung loncat dari tahap 5 ke tahap 8. Waktu Jin jalan pulang di tengah hujan, orang-orang natap dia dengan aneh sambil bisik-bisik. Di situ dia baru sadar kalau dia masih pakai piyama. Dia pun langsung lari masuk ke sebuah toko buat beli beberapa baju. Setelah ganti baju, dia mau bayar, tapi pemilik tokonya malah nolak nerima uangnya.
Pemilik toko ngejelasin, sejak Jin ngalahin klan Uang dan orang-orang dari sekte dewa, tingkat kejahatan di jalanan turun drastis. Dan sekarang dia bisa bawa anak-anaknya ke toko dengan tenang. Dia minta Jin anggap aja ini sebagai cara kecilnya berterima kasih. Anak-anak perempuan pria itu muncul dan ngasih Jin payung karena di luar masih hujan deras. Jin nerima dengan senang hati, ngucapin selamat tinggal, dan lanjut jalan. Di perjalanan, dia lihat sekeliling dan sadar kalau jalanan emang jauh lebih damai sekarang. Dia nggak pernah peduli sama keadaan jalanan setelah bertarung. Tapi sekarang pas dia perhatiin, rasanya nggak buruk juga. Waktu dia jalan lebih jauh, dia ngeliat ada keributan dari kejauhan. Ada seseorang lari dari kejaran sekelompok preman di jalanan. Chol ngeliat Jane langsung lari ke sisinya. Jadiin dia tameng dari para preman. Para preman itu pun marah ngeliat targetnya sembunyi di belakang Jane. Sementara itu, di klan Moyong, sebuah pertemuan penting kekaisaran sedang diadakan. Dan coba lihat siapa yang hadir. Para petinggi dari majelis kaisar. Domong, kepala klan Dogo, memuji Moyong Bin karena sudah repot-repot mengadakan pertemuan ini. Oke, kita lanjut lagi ke inti pertemuannya. Moyong Bin tiba-tiba membahas rumor yang dia dengar soal Wang Hu kalah dari seorang pedagang. Para petinggi lain langsung kaget, karena Wang Hu itu salah satu master bela diri paling berpengalaman di klan Uang loh. Tapi para petinggi lain bilang, karena Wang Hu yang bikin gara-gara duluan, masalah ini udah bukan urusan mereka lagi. Sementara itu, Namong Wu, pemimpin majelis kaisar, yang kebetulan juga seniman bela diri terkuat di dunia, malah ngeledekin dia karena mati di tangan seorang pedagang. Di sisi lain, Wang Sang, petinggi dari klan Uong, jadi emosi dan memutuskan sudah waktunya memberi Jin pelajaran karena berani mengusik klan Uong. Balik ke Jin, para preman menghadangnya, menyuruhnya menyerahkan Chol agar dia tidak terluka karena ikut campur urusan orang lain. Jin baru tahu dari Chol kalau mereka adalah anggota Crimson Reaper, aliansi preman yang baru-baru ini mencoba menguasai pusat kota. Chol menjelaskan singkat kalau semua masalah ini dimulai saat dia coba-coba ikut bisnis lelang. Dia cuma pergi sebentar untuk mengatur beberapa buku, tapi pas balik, para preman itu sudah mengambil semuanya. Jin menoleh ke para preman itu dan bilang mereka lagi nggak mood buat berantem, jadi mending balik lagi nanti. Para preman itu, yang biasanya bakal langsung ngamuk kalau diremehkan begitu, malah merasakan aura menekan yang aneh dari Jin. Jadi mereka diam saja. Kecuali satu preman paling muda yang jelas nggak paham situasi. Dia menantang Jin, menyombongkan diri soal betapa ditakutinya aliansi mereka di seluruh distrik karena kemampuan mereka. Jin udah capek dengerin bacotannya, jadi dia menyentil kepalanya dan membuatnya terlempar sampai menabrak dinding di kejauhan. Anggota lain langsung yakin kalau Jin bukan orang biasa. Dia menyuruh mereka pergi kalau tidak mau bernasib sama. Dan para preman itu langsung kabur. Kemudian, Jin dan Chol pergi ke penginapan untuk makan. Di sana, Chol yang jelas sudah kelaparan berhari-hari makan dengan lahap. Nambah porsi kedua, bahkan ketiga. Setelah beberapa saat, Chol menanyakan kabar si kembar. Dan Jin bilang mereka baik-baik saja. Dia juga bertanya apa soal makanan mereka tidak terlalu jadi masalah. Tapi Jin mengingatkannya kalau dia itu kaya. Jadi hal sepele seperti itu bukan apa-apa baginya. Chol lalu iseng bertanya, bagaimana cara belajar bela diri yang benar? Jin balik bertanya, maksudnya apa? Dia cuma menjelaskan kalau dia penasaran, apa dia bisa mengalahkan pemimpin Crimson Reaper kalau belajar bela diri? Jin menawarkan untuk mengajarinya, dan Chol langsung menyambut ide itu dengan gembira. Jin lalu menegaskan, kalau dia mau jadi guru Chol, artinya Chol harus menuruti semua perintah yang dia berikan. Chol, yang nggak paham betapa seriusnya pernyataan itu, langsung setuju begitu saja. Jin pun memberinya instruksi pertama,
memintanya untuk membungkuk hormat di hadapan semua orang di penginapan. Chol sempat ragu, bilang itu akan sangat memalukan. Tapi akhirnya dia menuruti dan membungkuk juga. Dia lalu bilang ke Jin, kalau setelah semua penghinaan ini Jin tetap nggak mengajarinya, dia akan buang air besar tepat di depan gerbang kelompok pedagang Yuna. Jin mengambil payung yang diletakkan dengan hati-hati di lantai dan melakukan satu ayunan penuh sebelum mengembalikannya. Saat Chol sadar cuma itu latihan yang dia dapat setelah dipermalukan, dia marah dan mulai mengamuk. Jin memukulnya dengan payung dan menyuruhnya mengambil payung itu dengan satu tangan dan melatih ayunan yang baru saja dia peragakan. Dia bilang karena payung itu adalah hadiah untuknya. Dia hanya bisa meminjamkannya sampai latihannya selesai. Dia menyuruh Chol berlatih ayunan itu 100.000 kali dan mengembalikannya kalau sudah selesai. Mendengar jumlahnya, Chol benar-benar panik. Bertanya-tanya bagaimana Jin bisa berharap dia melakukan 100.000 ayunan. Jin hanya menjawab, kalau dia tidak bisa, berarti dia tidak pantas menyebut dirinya seniman bela diri. Dia mencengkeram bajunya dan menyebutnya sampah tak berguna. Menjelaskan kalau saja dia berlatih 100.000 ayunan dengan payung yang sama sebelumnya, dia pasti sudah cukup kuat untuk mengalahkan setidaknya setengah dari preman yang menyerangnya hanya dengan pedang kayu. Jin meremehkannya, menyebutnya menyedihkan, karena lari seperti tikus basah bukannya bertarung layaknya pria sejati. Dia menambahkan kalau Chol akan menjalani sisa hidupnya dengan begitu menyedihkan. Lebih baik dia mati saja sekalian. Bukannya tersinggung, Chol malah menjadikan kata-kata Jin sebagai motivasi. Dia meminjam payung itu dan segera pergi. Saat dia pergi, Jin bertanya-tanya, apakah anak itu benar-benar sanggup melakukannya? Dia lalu berpikir, karena sudah berjanji akan mengurus preman Crimson Reaper, lebih baik dia segera bertindak. Sementara itu, di markas Crimson Reaper, nah, kita lihat di sini, pemimpin mereka yang kuat lagi ngamuk-ngamuk nih karena anak buahnya gagal total membunuh Chu. Dia pun bersiap buat nyamperin langsung pria misterius yang katanya bikin anak buahnya ciut sampai berani membangkang perintah. Si Crimson Reaper ini nggak percaya banget. Masa anak buahnya dibikin keder sama satu orang? Dan parahnya lagi, orang itu cuma pedagang. Buat ngebela diri, anak buahnya langsung cerita soal rumor yang beredar tentang Jin, yang katanya bukan pedagang biasa. Makin murka. Crimson Reaper akhirnya mutusin buat ngeliat Jin dengan mata kepalanya sendiri, biar tahu sehebat apa dia, dan mungkin sekalian habisi dia bareng Chell. Sementara itu, di kamar Jin, salah satu si kembar ngasih tahu dia soal reputasi si Crimson Reaper. Katanya sih, orang ini emosinya parah banget. Dia lebih suka nyabik-nyabik lawannya pakai tangan kosong. Gosipnya, banyak pemimpin klan dan sekte yang tewas di tangannya, membuat dia bisa mengambil alih kelompok mereka. Gara-gara itu, kelompoknya jadi yang paling gede dan berkuasa di seluruh wilayah Yukon. Karena kekuasaannya, semua organisasi di wilayahnya wajib bayar upeti. Nah, makanya Balai Lelang Chu juga kena imbasnya. Dengar cerita itu, Jin sadar kalau sampai si Crimson Reaper tahu tentang dia, seluruh kelompok dagangnya bakal kena masalah besar. Jadi, dia mutusin buat datang sendiri dan ngurusin masalah ini. Malam itu, di sebuah rumah hiburan distrik perbelanjaan Yukuan, terjadi sesuatu yang gawat. Salah satu pekerja lapor ke nyonya rumah kalau si Crimson Reaper berulah lagi. Pas banget, Jin tiba di rumah hiburan itu di saat yang sama. Jadi nyonya rumah pun langsung menyambutnya. Saat mendekat, dia memperkenalkan diri dan bilang kalau ini pertama kalinya dia melihat Jin di distrik itu. Dia coba nawarin layanan mereka, tapi Jin langsung motong omongannya, nanya apa Crimson Reaper ada di dalam. Nyonya rumah itu kaget banget dengar pertanyaannya. Dia bingung antara harus jujur atau ngusir Jin secara halus. Mengingat kelakuan bejat Crimson Reaper barusan, dia ngerasa nggak perlu lagi ngelindungin monster itu. Akhirnya, dia bilang kalau orang itu ada di dalam.
Jin berterima kasih, lalu memintanya untuk mengevakuasi semua orang biar nggak jadi korban. Saat Jin mulai menaiki tangga, nyonya rumah itu memperingatkan kalau Crimson Reaper berbahaya. Tapi Jin dengan santai bilang jangan khawatir. Sampai di lantai 2, seorang preman ngehadang dia. Tapi Jin cuek bebek dan coba melewatinya begitu saja. Kesel, si preman ngeluarin senjatanya buat nyerang. Tapi Jin langsung membantingnya sampai terkapar tak berdaya. Keributan itu langsung menarik perhatian preman lain di gedung itu. Dan mereka semua keluar buat ngeroyok Jin. Jin nanya di mana bos mereka, tapi mereka malah langsung nyerang. Jin pun bilang dia bakal tahu sendiri setelah menghabisi mereka semua. Sambil diserang, Jin merebut senjata mereka dan memakainya buat ngalahin mereka satu persatu, sambil membanting mereka ke kamar-kamar mencari Crimson Reaper. Akhirnya, dia berhasil nembus barisan preman itu dan sampai ke lantai 5, di mana dia akhirnya nemuin si Crimson Reaper. Saat Crimson Reaper sadar kalau itu adalah si pedagang yang bikin masalah, dia malah senang banget mangsanya datang sendiri. Dia nanya ke Jin apakah perjalanannya melelahkan. Tapi Jin ngejawab kalau menghajar orang di sepanjang jalan adalah keahliannya. Pas turun dari kasur, barulah Jin sadar kalau orang ini punya badan yang super besar. Gila! Crimson Reaper membalas, bilang kalau meremehkan orang adalah keahliannya. Saat itulah Jin melihat seorang wanita terbaring tak bernyawa di kasurnya. Dan si Crimson Reaper dengan santai bilang nggak usah khawatir soal itu. Katanya dia nggak bisa ngontrol kekuatannya pas lagi bersenang-senang. Di situ Jin sadar betapa monsternya orang ini. Melihat Crimson Reaper sama sekali nggak